Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putih Asyafa Wisra, NPM 20540510111. Di sini saya akan melakukan praktikum membuat larutan. Sesuai judulnya, pembuatan larutan dari bahan padat. Nah, apa sih definisi larutan? Definisi larutan ialah campuran homogen dari dua substansi atau lebih. Nah, dua substansi atau lebih ini bisa kita mudah artikan zat terlarut dan zat pelarut. Jadi, larutan adalah campuran homogen dari zat terlarut dan zat pelarut. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui tahapan proses pembuatan larutan dari bahan padat dan mampu membuat larutan. Sini bahan yang digunakan adalah air, lalu garam, dan gula pasir. Gula pasir dan garam. Nah, dan alatnya di sini ada gelas, lalu sendok, timbangan, dan juga gelas ukur. Nah, untuk menentukan berapa banyak massa larutan yang akan kita gunakan, kita memerlukan perhitungan terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menemukan perhitungannya untuk menemukan massa tersebut. Di sini untuk larutan pertama yang akan saya lakukan yaitu larutan garam. Diketahui molaritasnya yaitu 1,5 dari garam dengan volume 300 ml. Nah, menggunakan rumus masanya sama dengan molaritas dikali molekul relatif dikali volume dibagi 1000. Tinggal dimasukkan saja angkanya sama dengan 1,5 dikali 58,5 mr dari NaCl atau garam, lalu dikali 300 dibagi 1000 menghasilkan 26,325 gram. Nah, kita bulatkan menjadi 26,33 gram. Nah, di sini juga selain menggunakan dalam praktikum bila tidak ada timbangan, kita bisa melakukan mengukurnya dengan sendok makan. Nah, dari data tambahan yang diberikan oleh dosen saya, Pak Esa, satu sendok makan garam diketahui bisa menampung untuk 10 gram. Nah, jadi bila kita kalkulasikan 26,33 gram itu setara dengan 2,6 sendok makan garam. Lalu larutan yang kedua, yaitu saya membuat larutan gula. Larutan gula di sini diketahui molnya 1 mol, lalu volumenya 150 ml. Massanya sama aja, tinggal diganti rumusnya jadi molaritas dikali mr dikali volume dibagi 1000. Masukkan 1 dikali 342 dikali 140 dibagi 1000, hasilnya sama dengan 51,3 gram. Berarti nanti gula yang dipakai kita akan menggunakan 51,3 gram. Nah, ini lalu untuk takaran 1 sendok makan gula yaitu 12 gram. Berarti kita memerlukan 4,28 sendok makan gula. Larutan ketiga yaitu sama larutan gula dengan persentase. Persentasenya ini gulanya 10% bobot per bobot dan volumenya 200 ml. Nah, kita masukkan 100% dikali volume dibagi 100, nanti hasilnya 10 dikali 200 dibagi 100, hasilnya 20 gram. Nah, kalau 20 gram berarti pas. Kalau 10% dari 200, 10% berarti total
sendok makannya, takaran sendok makannya berarti 1,66 sendok makan atau 1 sendok makan dan 1 sendok teh. Lanjut saja perlakuannya. Perlakuan yang akan dikerjakan saat itu nanti pertama-tama kita akan mengukur atau menimbang bahan yang akan kita gunakan. Jangan lupa timbangannya diatur menjadi 0. Nah, langkah-langkahnya yaitu pertama timbang. Setelah menimbang, kita mencampurkan larutan, nanti akan ketemu hasilnya. Segini. Lalu setelah itu kita mengukur volume airnya. Selanjutnya kita mengukur pelarutnya, airnya. Larutan pertama gunakan 300 ml. Di tempat kita sudah menaruh timbang masanya tadi, kita gunakan lagi dari sini agar tidak ada sisa zat yang tertinggal. Nah, ini dia hasil larutannya beserta labelnya. Didapatkan hasilnya seperti ini. Kesimpulan. Dari praktikum yang telah saya lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Larutan adalah campuran dari 2 zat atau lebih, yang terdiri dari zat terlarut di mana jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah zat pelarut yang lebih banyak. Kedua, pengenceran adalah menambahkan zat terlarut ke dalam suatu larutan, sehingga konsentrasi larutan menjadi lebih kecil dengan menambahkan air atau pelarut. Ketiga, zat padat, yaitu NaCl dan C12H22O11, dapat terlarut setelah dilakukan pengenceran. Sekian dari praktikum saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.